Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, selangkah Rasul mulia keempat, sebagai pedoman kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita mendatangkan keberkahan pada kita semua, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga muwajjah ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertambah keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini insyaallah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu akhlak yang sangat agung dalam Islam, yakni akhlak amanah. Amanah merupakan akhlak yang sangat terpuji, sangat agung di sisi Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu asas dalam Islam yang sangat mulia sekali. Dan ketika amanah ini ditawarkan kepada langit-langit, bumi dan jibal, gunung-gunung, maka mereka tidak mau untuk mengambil amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan mampu memikulnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit-langit
bumi dan gunung-gunung, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, yang kita sudah bisa saksikan dengan kepala kita semua. Mata kepala kita menjadi saksi betapa besar langit-langit, bumi dan gunung-gunung, ya, dari diri kita semua. Kemudian dikatakan oleh Allah, fa'abaina ayyahmilna, mereka enggan untuk memikul amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka takut mengabaikan amanah dari Allah. Wa asfaqna minha, mereka kemudian takut karena akan mengabaikan amanah tersebut. Kemudian amanah itu dipukul oleh manusia. Wa hamalahal insan, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan dua sifat yang menjadi bagian dari diri kita semua, fitrah bagi diri kita semua, ka innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Tentu kata-kata ini atau kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita maksudkan adalah bagaimana amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tanggung jawab untuk memikul syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita mampu untuk memikul amanah tersebut, maka ia akan berbuah kepada kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Dan begitu sebaliknya, jika kita lalai terhadap amanah, jika kita hianat terhadap amanah tersebut, maka kita akan mendapatkan ganjaran berupa siksa Allah Subhanahu wa taala. Mengenai amanah, ya, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama maknanya. Jadi sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amanah itu adalah melaksanakan hak-hak orang lain dan menjaga hak-hak orang lain atas kita semua. Itulah yang disebut amanah, ya. Maka setiap kita wajib untuk menunaikan dan memberikan hak sesuatu kepada yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Jadi dalam artian bagaimana seorang dapat menunaikan hak-hak yang dipikulnya, hak-hak orang atas diri kita semuanya, dan menjaga hak-hak tersebut sampai kepada haknya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan sifat amanah, ya. Yang kalau tadi disampaikan dalam surat tadi, maka yang dimaksudkan adalah amanah yang sangat agung, yakni amanah syariah agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat secara sukarela atau kita taat dengan terpaksa, gitu ya. Dalam artian terpaksa dalam banyak ayat disebutkan adalah bagaimana makhluk-makhluk itu tidak mau mengambil amanah ini, gitu ya. Karena mereka lebih baik untuk takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi pilihan, gitu kan. Sedangkan kita manusia mempunyai pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita akan menunaikan amanah agung itu dengan penuh kehormatan, dengan penuh iman, dengan penuh tanggung jawab bahwa akan kita pikul amanah itu semaksimal yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikannya dengan penuh amanah dan tidak khianat atas amanah Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Hak-hak Allah kita tegakkan atas diri kita semua, yakni kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus kita tinggalkan, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hak-hak orang lain yang menjadi bagian kewajiban syariat itu sendiri. Maka itu disebut amanah secara besar. Nah, kenapa amanah itu begitu agung dalam Islam? Kenapa amanah itu begitu besar kedudukannya dalam Islam? Satu sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sifat dasar dari keislaman seseorang. Ada beberapa kedudukan amanah yang perlu kita ketahui yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kedudukan amanah dalam Islam yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-8-nya memuji orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena mereka menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Yakni orang-orang, ciri mereka yang disebutkan al-mu'minun,
bahwa merekalah orang-orang yang dengan amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka menunaikannya, mereka menjaganya. Ya, amat menjaga apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana mereka ciri-ciri keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifat mereka. Ya, yang disebutkan banyak di ayat itu sifat-sifat mereka, dan salah satunya adalah sifat menjaga amanah. Secara umum amanah apa saja yang diberikan pada mereka semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukannya adalah amanah adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan kita semua, ya, bagi kita semua. Ikhwah sekalian, sahabat LC sekalian, bahwa kita sudah mengatakan bahwa kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan, dan salah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amanah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan kaumnya, di bangsa Arab, di bangsa Quraisy, bahwa sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bergelar as-sadiqul amin, seorang yang jujur, yang dapat dipercaya. Seorang yang penuh dengan amanah atas apa saja yang diberikan kaumnya kepadanya, maka amanah itu selalu dijaga oleh Rasulullah SAW dan ditunaikan dengan baik. Ya, hak-hak orang atas apa yang ada pada diri beliau berupa amanah tersebut. Itu akhlak Rasulullah SAW yang kita katakan bahwa beliau adalah suri tauladan kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Nah, jika ikhwah atau sahabat LC sekalian semuanya mengaku menjadikan Rasulullah sebagai kudwahnya, sebagai teladannya, sebagai imamnya, maka salah satu yang harus ada pada diri kita semua meneladani salah satu sifat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-amanah. Itu yang kedua kedudukannya. Kemudian yang ketiga, bahwa amanah adalah alamat keimanan seseorang. Ketika kita mengaku seorang mukmin, maka salah satu dari tanda-tanda kemukminan kita, keimanan kita adalah sifat amanah. Dan sebaliknya, sifat khianat adalah salah satu dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, ayatul munafik salasun. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa tanda-tanda kemunafikan itu ada 3 poin. Ada 3 perkara yang merupakan ciri tanda dari kemunafikan seorang. Rasulullah katakan, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dia berbicara, dia berdusta, dan jika dia berjanji, dia menyisihinya. Dan jika dia diberikan amanah, dia khianat terhadap amanah tersebut. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman dengan dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Di hadis Rasulullah disebutkan ciri sebaliknya dari orang-orang munafik, ya. Bahwa kalau orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga amanahnya, sedangkan orang-orang munafik, ya, naudzubillah min dzalik, balasannya fi darkil asfali minan nar. Dikatakan, ya, jika dia munafik sejati, maka balasannya adalah akan ditempatkan di kerak api neraka, dasar neraka yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik. Apa salah satu ciri mereka? Bahwa idza tumina khana, jika diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia khianat, tidak menunaikan amanah itu dengan baik. Jadi ngeri sekali kita, sahabat sekalian, bagaimana kalau kita menjadi salah satu ciri. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika kita punya ciri-ciri itu semua, maka jadi munafik tulen, gitu kan? Tapi jika salah satu ada pada diri kita dari bagian-bagian yang disebutkan oleh Rasulullah ciri munafik, maka dalam diri kita ada sifat amanah sampai kita meninggalkannya. Ada sifat kemunafikan sampai kita meninggalkannya. Dan salah satunya disebutkan adalah jika diberikan amanah, dia khianat. Kemudian apalagi yang menjadi kedudukan amanah yang sangat agung dalam Islam, ya. Maka disebutkan amanah atau sifat amanah adalah rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kepada hambanya.
Jadi jika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat amanah, masya Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sangat beruntung mendapatkan rezeki yang banyak sekali. Jadi ikhwah sekalian, para sahabat LC sekalian, bahwa rezeki yang Allah berikan bukan cuma sekedar harta saja, tapi semua yang kita rasakan kenikmatan dan dirasakan baik, maka itu semuanya rezeki dari Allah. Kesehatan kita gitu kan, kemudian keamanan, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang paling besar salah satu adalah diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sifat amanah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ya. Ada 4 perkara yang jika 4 perkara tersebut ada pada diri Anda, maka tidak ada satupun yang menimpa Anda dari urusan dunia memberatkan Anda semua. Apa 4 perkara itu semua? Dikatakan yang pertama sidqul hadis, jujur di dalam berbicara, jujur di dalam berkata-kata. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah wa hifdzul amanah, menjaga amanah, ya. Dan yang ketiga wa husnul khuluqi, berakhlak baik. Dan yang keempat wa iffatul mat'am, ya, menjaga apa yang kita makan ke dalam mulut dan perut kita semua, ya. Iffah dalam artian menjaga jangan sampai masuk ke dalam mulut kita, dalam makanan kita, kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya ataupun halal dalam masalah mencarinya atau mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah salah satu dari 4 perkara yang membuat kita, apapun yang menimpa kita, tidak memberatkan kita dalam urusan dunia, salah satunya adalah hifdzul amanah, yang menjaga amanah, yang tadi kita kan secara umum menunaikan hak-hak orang lain atas diri kita semua, gitu ya. Itulah yang dimaksudkan. Nah, lalu kalau kita lihat dalam pembagiannya, ada beberapa ulama membagi tentang sifat amanah itu, yang mungkin kalau kita membaginya atau kita merincinya, mengetahui rincian-rincian itu akan lebih memudahkan buat kita semua, gitu ya, untuk lebih menunaikannya. Yang pertama dikatakan amanah fil ibadah, ya, al-amanatu fil ibadah, yakni yang dimaksudkan adalah sifat amanah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ya, yang dikatakan Allah telah memberikan amanah ini. Berupa apa itu? Berupa syariat ini, ya, pembebanan, ya, yang berkaitan dengan semua kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus apa-apa yang harus kita tinggalkan, gitu ya, atau katanya halal dan haram, yang dengan itu kita akan diganjar dengan kebaikan atau diganjar dengan keburukan-keburukan, ya. Nah, maka jika amanah itu ada pada diri seseorang, mana dia akan melakukan dan menunaikannya dengan baik semua apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya, tidak merasa berat terhadap keputusan-keputusan atau pemberian atau taklif dari Allah Subhanahu wa taala, beban syariat. Ya, maka semuanya itu sudah dia tunaikan dengan baik dan dia menjadi muslim yang sejati. Karena dia sudah mengambil beban tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipikullah amanah itu oleh manusia, oleh kita semua. Ya, dan ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, menjadi bersyukur kita karena menjadi makhluk yang mulia, gitu kan? Asal apa? Asal mempunyai sifat-sifat keimanan, dan salah satu dari bagian keimanan yang menjadi bagian akhlak agung dalam Islam adalah sifat amanah tersebut. Dan secara umum tadi katakan imanah dalam ibadah. Amanah dalam ibadah adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ya, beban taklif atas kita semua, pembebanan syariat atas kita semua, itu disebut ibadah. Maka kalau itu kewajiban yang harus kita kerjakan ataupun sesuatu yang harus kita tinggalkan,
ya, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka inilah kewajiban Allah, kewajiban kita atas hak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Yang tadi katakan kita harus tunaikan dengan baik. Kita harus tunaikan amanah itu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi bukan untuk yang lain, tapi untuk tujuan beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang paling besar yang tadi termasuk dalam kaitannya ayat yang pertama dalam surat Al-Ahzab tadi yang kita bacakan. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk memikul amanah yang amat agung tersebut. Maka semua amanah harus kita kerjakan semaksimal kita semua. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah al-amanah di dalam menjaga jawarih kita. Ya. Sahabat LC sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh apa yang ada pada diri kita, panca indera kita dan semua tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan harus kita tunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mata kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di banyak ayatnya dalam hadis-hadisnya mengatakan tentang ghadul basar, untuk melihat sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan olehnya. Ini bagian dari amanah, jaga mata kita. Jadi diberikan mata pandangan, ya alhamdulillah bisa melihat dengan sempurna, maka jangan sampai jatuh banyak ya sampai kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Telinga kita mendengar sesuatu yang bagaimana harus kita jaga, jangan sampai mendengar banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita rinciannya tentu teman-teman atau sahabat LC sekalian mengerti dengan baik tentang hal tersebut. Yang ketiga adalah lisan. Bayangkan lisan kita. Bagaimana tadi tidak boleh berdusta, tidak boleh memaki, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina orang, tidak boleh mengumpat, tidak boleh namimah gitu kan, mengadu domba, tidak boleh gibah, membicarakan aib saudara-saudara kita. Ini lisan hak orang lain atas kita. Benar yang tadi kita katakan, bagaimana kita menanamkan atau menunaikan semua hak-hak orang lain atas kita semua. Ini dijaga. Jangan serampangan, mentang-mentang lisan kita terus ngomong seenaknya. Bahaya sekali, apalagi sekarang kan. Kita lihat di mana aja bisa kita komentari. Apalagi yang namanya gadget sekarang, Masya Allah. Gitu kan, jempol ini bicara gitu kan. Bagaimana mewakilkan lisan kita. Apa saja kita komentari, apa saja aib orang kita sebarkan, apa saja yang pengen kita share tanpa kita memperdulikan lagi apakah itu dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tangan, kaki kita, perut kita, semuanya adalah amanah. Tadi jangan memasukkan sesuatu yang haram, gitu kan? Tidak boleh apalagi melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, gitu kan? Tidak boleh mengambil serampangan atas apa-apa yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini menjadi perhatian. Tidak boleh memukul serampangan. Semuanya tidak boleh menumpahkan darah dengan tangan kita seenak kita. Ingat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ditunaikan dengan baik. Gitu ya. Kaki juga demikian. Kemudian apalagi amanah selain itu? Tadi amanah ibadah, amanah menjaga anggota badan, ya, jawarih kita semua. Yang ketiga adalah amanah menjaga titipan. Masya Allah. Ya. Titipan yang Allah, titipan banyak sekali. Ya. Kalau diberikan kepada kita, maka titipan itu adalah amanah. Yang harus kita berikan kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Kalau teman-teman atau sahabat LC sekalian diberikan amanah oleh seseorang, tolong titip untuk si fulan, maka wajib atas kita memberikannya tanpa mengurangi sedikit pun. Itu kan, baik titipan harta, titipan barang, titipan kata-kata, titipan apa saja. Maka semuanya harus ditunaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha."
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat-amanat itu kepada siapapun pemiliknya, kepada ahlinya. Jadi kalau kita diberikan amanah untuk memberikan sesuatu kepada pemiliknya, maka jangan dikurangi, jangan apalagi sampai tidak disampaikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bagian dari amanah yang harus kita jaga. Dan hari ini gitu ya, bahkan ada kata-kata yang dikatakan kalau menitip atau memberikan amanah omongan bertambah, kalau memberikan titipan harta berkurang. Ini yang terjadi gitu ya di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak boleh. Maka kita harus menunaikan amanah itu dengan baik. Apa saja ucapan, tidak bisa menambah, tidak mengurang. Jika ada salam, orang titip salam kepada kita untuk si fulan, sampaikan salam itu, gitu kan? Kalau ada titipan harta, titipan barang, semuanya harus kita tunaikan dengan baik, karena itu bagian amanah yang diberikan oleh Allah atau diberikan oleh siapapun pada kita yang akan menjadi tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah yang keempat adalah amanah fil amal. Ya, amanah di dalam amalan, ya. Karena seorang itu harus amanah, menunaikan amanah apa yang ada pada dirinya, ya. Seorang pekerja harus amanah terhadap apa yang diberikan tugas atas dirinya. Pekerjaan apa saja yang diberikan oleh atasannya, ya, yang diberikan oleh orang tuanya, tugas yang diberikan oleh bosnya di kantor, maka itu adalah amanah yang harus ditunaikan dengan penuh profesionalitas, dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh serampangan, asal-asalan, gitu ya. Ini amanah, kita sudah memikulnya. Kita sebagai karyawan, kita sebagai dai, maka itu amanah yang harus kita tunaikan. Jangan merasa berat menunaikan pekerjaan-pekerjaan kita, karena ini bagian dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebuah kewajiban atas kita, walaupun untuk kerjaan-kerjaan yang bersifat duniawi. Akan tetapi jika itu berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan agama seperti dakwah, ini tanggung jawabnya lebih besar lagi, gitu ya. Jadi kalau kita di kantor saja untuk urusan-urusan dunia dan kita sudah dikafalahi, diberikan insentif, diberikan gaji atas pekerjaan kita, maka jangan sampai kita memakan gaji buta yang orang sebutkan, gitu ya. Karena kita memakan sesuatu hasil dari sesuatu yang kita nggak kerjakan terhadap apa yang kita sudah diberikan amanah. Kalau bahasa kerennya sekarang sudah ada tugasnya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang karyawan ditempatkan di satu tempat divisi tertentu. Apakah divisi ini, divisi itu, segala macam, maka itulah tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan. Apakah dilihat pekerjaan kita oleh atasan kita atau tidak, maka itu harus kita tunaikan. Ya, bos kita tahu atau tidak tahu, maka jika itu amanah buat kita semua, ya, maka itu harus kita kerjakan dengan baik. Yaitu al-amanah dalam amal pekerjaan kita semua. Ya, itu juga harus kita tunaikan. Itu pun bagian dari amanah. Yang kelima adalah amanah fil kalam. Ini yang tadi bagian yang sudah kita sebutkan sedikit, ya, bahwa amanah hendaklah seorang muslim itu menjaga amanah dalam lisan-lisan ini dengan sungguh-sungguh sekali. Kenapa ini diseriuskan? Karena ini satu hal yang sangat sering kali kita lalaikan. Betapa Allah sudah memberikan lisan ini kepada kita semua. Cari, ya, perhatikan. Lisan itu tidak bertulang, dikatakan oleh orang. Ya, mudah mengata-ngatakan sesuatu hal, dan kita tahu sendiri, ya, betapa banyak dosa dan maksiat yang dilakukan atas lisan-lisan kita semua. Sahabat LC sekalian, lebih-lebih kita hidup di zaman semua yang bisa kita komentari, yang bisa kita katakan, gitu ya, yang bisa kita ucapkan kapan saja kita mau dan di kejadian mana saja. Maka hati-hati terhadap lisan yang sudah menjadi satu hal yang sangat besar buat kita sendiri, amanah itu, gitu ya. Maka jangan sampai kita memelontarkan kata-kata lisan kita yang tidak tepat, yang akhirnya akan menjurus kepada satu hal yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati sekali. Terlebih yang tadi sudah saya sebutkan di depan, ya, tentang bagaimana namimah, ghibah, ya, yang hari-hari itu udah
sangat-sangat dahsyat sekali. Maka jaga lisan-lisan semua atas hal-hal itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang nanti akan berat tanggung jawab amanah atas lisan-lisan kita semua. Ya, bahkan Rasulullah SAW menjamin kita semua dengan surganya barang siapa yang mampu untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibir kita, yakni lisan-lisan kita, ya, dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali janji dari Rasulullah SAW, dan ketahuilah bahwa inilah amanah yang juga ada pada diri kita semua. Ya, sahabat sekalian, maka jaga dia, perhatikan, karena itu akan menjadi satu hal yang sangat harus kita perhatikan. Kemudian ya, yang terakhir macam amanah tersebut adalah amanah terhadap rahasia. Ya, jika ada rahasia di antara kita, apakah kita dengan perusahaan kita, apakah kita dengan teman kita, apakah kita dengan atasan kita, apakah kita dengan istri kita, apakah kita dengan anak kita, dengan orang tua kita, maka jika itu rahasia sifatnya, jangan dibocorkan kepada yang lain. Nah, ini juga sekarang lagi marak di tengah kehidupan kita, sahabat LC sekalian, tentang apa yang kita namakan dengan curhat. Ya, bahkan sebagian orang tanpa malu-malu ya, curhat di tempat umum yang bisa dibaca siapa saja. Terus WA-nya curhat di Insta story ya di IG-nya, apakah di Facebook-nya, segala macam. Semua apa saja yang menjadi rahasia. Bahkan seorang suami dengan istrinya yang terjadi di antara mereka diceritakan, ya, ditulis di tempat-tempat umum yang walaupun tidak disebarkan tapi orang bisa membacanya semua. Walaupun tidak kita share, tapi orang bisa melihat itu semua, gitu kan, status kita. Di mana saja kita langsung pasang status, gitu ya. Apalagi semua hal yang menjadi bahkan rahasia yang tadi kita katakan antar seseorang, antar kita dengan orang lain yang bersifat rahasia, dan terutama juga bagian dari sifat rahasia orang atas diri kita, aib orang lain yang bukan merupakan konsumsi umum, yang bukan merupakan satu hal yang menjadi keburukan buat umum masyarakat, maka itu pun bagian yang tidak boleh kita siarkan. Jadi jika kita mempunyai kawan, mempunyai teman, mempunyai atasan, mempunyai rekan bisnis, atau apapun yang mempunyai aib yang buruk, yang tidak merugikan orang yang banyak, lebih-lebih, maka itu tidak boleh kita siarkan kepada orang lain. Karena itu bagian rahasia dia yang harus kita jaga, gitu kan? Yang ini yang tadi kita katakan, ya, banyak di antara kita akhirnya itu dengan alasan untuk segala macam curhat tadi, biar katanya lebih ringan masalahnya, maka kita ceritakan di tempat-tempat umum, kita ceritakan di tempat-tempat yang bisa diakses oleh siapapun yang ada hubungan koneksi dengan kita, ya kan? Kita bisa lihat siapa saja, ya, di IG-nya, di Facebook-nya, di status WA-nya, di Instagram-nya, dan semua di gadget kita semua, gitu kan? Semua keburukan-keburukan ada di situ dituliskan dan semua orang bisa mengaksesnya. Ya, apalagi yang tadi sangat rahasia antara seorang suami dengan istrinya, antara seorang suami dengan keluarganya di rumah, maka hendaklah hal itu dijaga. Gitu. Jangan sampai diumbar kecuali untuk keperluan kemaslahatan jika memang ada masalah di antara mereka, gitu ya. Nah, itu juga rahasia yang juga jangan disebarkan kepada orang yang tidak tepat, kecuali untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Misalkan seorang suami dengan istrinya, seorang anak dengan orang tuanya, atau seorang tua dengan anaknya. Maka carilah tempat-tempat bagaimana mencarikan solusi permasalahannya kepada orang-orang yang tepat, dan jangan diumbar kepada siapapun. Karena itu aib kita juga pada hakikatnya. Jadi aib istri, aib suami, aib orang tua, aib anak, pada hakikatnya aib kita semua. Ini perlu disadari, gitu ya. Maka jangan dicurhat di tempat-tempat umum, karena itu pada hakikatnya rahasia yang harus dijaga
atas diri kita semua untuk hak-hak orang-orang lain. Lebih-lebih orang lain itu adalah bagian dari kita sendiri. Suami kita kah, istri kita kah, anak kita kah, teman dekat kita kah, gitu ya. Maka itu adalah bagian dari yang harus kita jaga. Nah, inilah betapa agung ya, yang sangat besar dalam hal ini sifat amanah yang harus kita jaga. Jadi sahabat LC sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang sangat agung yang kita tadi beri macam dari amanah tersebut ya. Amanah ibadah, amanah atas jawarih kita, anggota tubuh kita semua, amanah terhadap pekerjaan, amanah terhadap perkataan, ya kan, lisan kita, amanah terhadap rahasia-rahasia lain, amanah terhadap titipan-titipan yang Allah Subhanahu wa taala atau orang lain berikan kepada kita semua. Kemudian terakhir, ya, apa yang perlu kita bahas dari pembahasan tentang sifat amanah yang sangat agung tadi kita katakan, satu akhlak yang agung, sifat yang agung dalam Islam. Yang pertama, buah seketika seorang mempunyai sifat amanah, dikatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang penuh amanah. Sebagaimana tadi katakan, banyak ayat mengatakan ya, Allah mencintai orang-orang yang menunaikan amanah, bertakwa kepada Allah dalam artian menunaikan ibadah kepada Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baik, dan bagian dari amanah adalah berbuat baik itu amanah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Yang kedua, adanya terciptanya tumakninah ya dalam jiwa-jiwa kita semua. Ya, bahwa orang ketika mempunyai sifat amanah, menunaikan amanah yang ada pada dirinya, dia akan timbul pada dirinya ketenangan. Karena orang yang khianat akan gelisah. Gitu. Orang yang khianat sulit akan tenang jiwanya, dan semuanya akan pengaruh pada dirinya. Karena amanah yang sangat besar yang tadi katakan dalam agama akan menenangkan ketenangan dalam diri-diri kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengantarkan sifat kepercayaan orang kepada kita dan memudahkan kita dalam ta'awun antar masyarakat, antar teman kita, antar keluarga kita semua. Jadi orang-orang yang punya sifat amanah akan sangat mudah dipercaya, dan itu adalah bagian dari satu hal yang bisa menjadi daya tarik untuk tolong-menolong di antara manusia. Ya, kalau saya percaya pada teman-teman atau teman-teman percaya kepada saya, maka itu akan mudah kita dalam bermuamalah untuk saling ta'awun di antara kita. Ya, karena coba aja seandainya teman-teman mempunyai sifat amanah, maka teman-teman ingin meminjam uang jika ada kesulitan kepada temannya akan mudah. Kenapa? Karena orang akan tahu dia pasti akan mengembalikannya. Dia pasti akan mudah dalam mengembalikan. Gitu kan? Kalau dia perlu barang tentang satu yang dia tidak punya pada saat itu, sementara dia perlu, dia akan mudah untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena teman-temannya percaya padanya. Ya, itu yang dimaksudkan, akan mengantarkan kepercayaan orang lain pada dirinya. Dan yang keempat, bahwa sifat amanah tidaklah sampai kepada seorang kecuali akan disebutkan oleh orang bahwa dia adalah orang yang baik. Gitu ya. Tidak akan disebutkan kepada orang tersebut dari orang lain kecuali kebaikan-kebaikan, sifat-sifat kebaikan, karena sifat amanah adalah bagian dari kebaikan. Itulah buah yang akan kita dapatkan minimal ya atas sifat amanah yang diberikan atau yang kita tunaikan, dan kita memberikan hak-hak orang lain selain diri kita. Apakah itu hak Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas kita, apakah hak orang tua kita, hak teman kita, hak orang lain siapapun, dan kita menjaga hak-hak itu semua kita tunaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang sejati, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepemahaman, memberikan kita kepada semua tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.